Oke. Halo semua, wah selamat datang nih di podcast perdana kita. Sebenarnya gue mau ngenalin dulu di podcast pertama kita ini apa sih apa namanya channel kita ini. Nah kita tuh mau namain channel kita tuh namanya ngolah politik. Sebenarnya ngolah politik itu ada singkatannya. Singkatan tuh dari kata ngobrolin ilmiah politik. Nah kebetulan podcast ini tuh dibuat di bawahnya channelnya CCHRS UPN-VJ. Sebenarnya apaan sih CCHRS? Nah, CCHRS itu tuh Center of Citizenship and Human Rights Studies atau bahasa Indonesianya nih, Pusat Studi Kewargaan dan HAM. Dan CCHRS ini juga baru berdiri tahun 2020 kemarin bulan Desember. Jadi ini bener-bener baru banget. Nah, sebenarnya nih format podcast kita akan kita kemas secara menarik, yakni kita akan dipandu terus-terusan oleh host tetap kita, yaitu Mbak Sri Lestari Wahyuningrum. Yeay! Mungkin kalau bingung ya Mbak Sri Lestari Wahyuningrum siapa? Lo Google aja deh, ntar shock sendiri. Asik. Nah ini mungkin gue mau ngasih background dikit. Nah buat kita panggil Mbak Lewe sih sebenarnya. Nah Mbak Lewe itu merupakan dosen politik di UPN-VJ sama-sama saya sih. Namun beliau menamatkan S1-nya dari Politik UI sama juga kayak saya. Dan S3-nya di Australian National University, jurusan Political and Social Change. Nah, mungkin sebelum kita bakalan ngobrolin topik kita di episode kedua, ketiga, ada baiknya kita ngobrolin dulu sih mengenai apa sih channel kita ini. Oh ya, sebelum kita mau lanjut ke Mbak Lewe, gue juga pengen ngingetin sih, Cia. Kita tuh udah punya channel ya di YouTube sama di Spotify. Mungkin bolehlah dibantu subscribe-nya. Jadi di YouTube kita juga udah ngupload. Sebelumnya kita udah buat 2 webinar sih bareng Osaka University, itu sama bareng sama Prof. Akihisa, sama kita juga udah pernah buat webinar ngomongin tentang partisipasi politik anak muda. Sama ada orang UGM, sama orang BINUS, pokoknya banyak deh. Mungkin biar nggak basa-basi ya. Kita langsung aja ke host tetap kita, Mbak Lewe. Suruh Yeay! ngapain nih? Nah, ini coba Mbak jelasin dulu deh. Kenapa sih CCHRS tuh perlu banget buat podcast? Oke. Hari-hari gini kan ini ya, anak-anak muda sekarang tuh tontonannya YouTube, apalah gitu yang lain ya. Tapi nggak semuanya itu asik gitu. Asik dalam arti nggak semuanya itu bermanfaat. Nah, kalau dunia pendidikan itu kan artinya kita juga harus ngikutin kan dengan tren yang sekarang tuh seperti apa. Artinya memberikan referensi-referensi gaya baru yang sesuai dengan perkembangan digital, teknologi digital yang anak-anak muda sekarang adalah konsumen utamanya gitu. Jadi kita mau kasih bahan materi yang keren, bagus, berguna, tapi juga yang nggak membosankan dan memang lebih menarik buat anak-anak muda. Karena emang kalau dari riset-riset itu kan bilang katanya kalau anak muda sekarang ini belajarnya lebih visual, lebih yang audio visual gitu daripada zaman gue yang ya baru 1-2 tahun yang lalu sih. Alias 1-2 dekade yang lalu. Zaman gue itu kan baca buku, apa segala macam ya. Sekarang baca buku tetap penting, tapi bagaimana kita mengolah yang di dalam buku itu ke dalam bentuk yang lebih representatif dan lebih menarik buat anak-anak muda sekarang. Jadi biar itu aja, biar nyaingi konten-konten yang nggak mutu gitu. Kita mau bikin yang gaya anak sekarang deh. Tapi ini sih kredibel Dan tetap ilmiah ya, dan Mbak? tetap ilmiah. Jadi nggak asal ini juga. Kita tetap mempertahankan beberapa hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Gitu. Oke. Analisis-analisisnya juga ada. Mungkin lanjut dulu ya, nih kita mau kenalin ada satu teman kita namanya Reva. Nah, Hai. ini tim inti dari pusat studi kita nih. Oke, Rev, kenapa menurut lo podcast ini penting? Nah, coba jawab itu deh. Kenapa Sebagai anak penting muda, ya? Rev. Sebagai representasi anak muda nih. Kalau menurut aku sih mungkin pertama ya kayak isu-isu yang akan kita bangun di sini kan misalnya kayak tentang HAM atau tentang politik tuh
mungkin dirasa masih terlalu berat gitu untuk anak muda misalnya gitu. Nah, podcast ini tuh menurut aku kenapa penting dan harus ada supaya topik yang dianggap berat dan nggak common untuk anak muda sekarang tuh bisa lebih mudah untuk mereka cerna gitu loh. Jadi bisa lebih mudah untuk mereka ngerti juga. Nanti kan format yang akan kita bawa di podcast juga disesuaikan juga kan dengan apa ya, supaya lebih mudah untuk mereka ngerti juga gitu. Nah, terus kedua juga kenapa harus ada podcast ini menurut aku supaya ini tuh jadi wadah yang untuk bikin anak-anak muda sekarang melek akan politik gitu dan juga tahu gimana porsinya sebagai warga negara gitu. Jadi lebih ke situ sih kalau menurut aku. Ini berat banget ya nih. Ini sesuai dengan ya apa ya? Sesuai dengan apa ya? Visinya Mbak Ayu kali ya. Asik. Waduh, visinya berat. Jadi mungkin Mbak Ayu cerita dulu lah. Nih nextnya itu kita kan mau ngundang banyak bintang tamu nih ya, yang cukup top dan cukup apa ya? Ya bukan sensasional juga, tapi kita bisa ngambil sisi akademiknya lah bahasanya gitu. Jadi sensasional tapi nggak asal gitu kali Mbak. Iya gitu. Coba mungkin Mbak jelasin dulu deh ke depannya Mungkin gimana. tambahannya itu ada 2 tadi ya, dari yang aku tadi sampaikan, terus juga Reva sampaikan, tadi juga ada introduction dari Beth. Yang pertama itu ke depan nih ya, formatnya ke depan itu nanti kita mau melibatkan mahasiswa juga. Jadi ini bagian dari empowering ya, pemberdayaan mahasiswa. Jadi kita kegiatan acara ini juga kita mau jadi kayak semacam exercising-nya mahasiswa supaya mereka juga bisa terlibat dalam berdialog gitu ya, berdialektika secara keilmuan. Dialektika. Mungkin gue bisa simpulin kalau zaman gue di FISIP UI dulu tuh orang tuh ngobrol-ngobrol di takor ya. Takor apa sih? Kantin gitu ya. Jadi habis pulang kelas mereka kayak baca buku Tan Malaka lah atau Marx lah, terus mereka ngobrol ngarung ngidul gitu kayak kita sebenarnya mencoba itu, tapi mungkin kalau zaman dulu nggak ada mediumnya. Kalau sekarang tuh daripada lu ngobrol-ngobrol di luar sana, mending kita ngobrol yang direkam biar semuanya bisa dengar. Makanya besok-besok saya nggak sendiri, saya selalu harus ditemenin oleh teman-teman mahasiswa supaya mereka menjadi bagian dari proses dialektikanya juga. Betul. Nah, yang didialektikakan apa? Yang didialektikakan isu-isu yang tadi Reva bilang kayaknya berat gitu, tapi sebetulnya itu isu keseharian. Tapi isu keseharian yang seperti apa yang lebih meaningful, yang lebih bermakna gitu. Jadi relevan buat kita, buat anak muda, buat siapa aja gitu. Karena kita membawanya dalam satu perspektif kewargaan, citizenship. Jadi kita nggak sekedar, mungkin ini juga yang agak membedakan ya dengan yang lain juga. Kita mau membahas ini dalam kerangka citizen, warga gitu. Politiknya politik warga. Politik warga tuh kayak apa ya? Politik keseharian sebetulnya, tapi yang lebih meaningful, yang lebih relevan buat kita. Jadi kalau politiknya basa-basi nggak masuk di dalam topik kita. Yang meaningful itu juga meaningful yang punya bobot akademis, ilmiah yang juga besar. Jadi kita mau bridging lah antara yang praktis, empiris, yang keseharian dengan yang lebih bobotnya lebih normatif, lebih teoretikal gitu ya. Tapi sebetulnya nggak teoris amat sih. Betul. Kita mau membumikan tadi ya, Kak Reva membumikan gitu. Betul. Cuman memang mungkin for your information itu memang sih podcast ini akan lebih didominasi oleh anak-anak ilmu politik UPN sendiri gitu. Dan dosen ilmu politik UPN sendiri. Begitu sih. Iya. Nanti yang diundang sih bukan hanya akademisi ya, yang diundang juga teman-teman yang punya pengetahuan yang mendalam, kapasitas keilmuan, tapi juga kapasitas pragmatisnya gitu. Jadi kita membahas sesuatu yang nggak mengawang-awang, kita membahas sesuatu yang betul-betul real. Kita pengen tahu tuh, sebetulnya kita pengen tahu. Pertama, kita mau update dulu di topik-topik itu, apa sih sebetulnya yang terjadi dan situasinya sekarang seperti apa, kita mau update. Yang kedua, kita mau nganalisis juga sama-sama nih, makanya tadi teman-teman mahasiswa diajakin supaya sama-sama menganalisis. Kemudian yang ketiga, kita pengen tahu kita sebagai warga itu, kita bisa apa sih gitu. Jadi nggak berhenti ngobrol doang, tapi kitanya sendiri bisa apa gitu, kurang lebih gitu sih teman-teman. Ini mungkin singkat aja dari kita. Kalau mau tahu nanti gimana
episode selanjutan atau apa sih yang mau kalian bahas. Nah, stay tune dan dengerin podcast-podcast kita di episode selanjutnya. Oke, kalau gitu kita close dulu. Bye.